Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Karimah. Di sini aku ingin menceritakan sedikit pengalaman aku terkait kemarin lolos program pendidikan psikologi UNER 2025 di gelombang 2. Jadi kenapa aku pengen bikin video ini? Karena dari S1 pun aku sangat terbantu dengan video atau blog atau Twitter kakak-kakak yang udah menjalani itu. Jadi aku sangat terbantu sekali dengan hal-hal yang membicarakan tentang bagaimana langkah-langkahnya, tips-tipsnya, dan lain-lain. Nah mungkin dari S1 pun aku pengen bikin video tapi lupa-lupa terus. Akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk lolos di program profesi psikologi UNER. Nah akhirnya baru sekarang nih aku mau bikin videonya. Jadi mungkin info lengkapnya semuanya teman-teman udah bisa cek di PPMB UNER. Tapi aku ingin menceritakan pengalaman dari sisi pengalaman aku, karena mungkin dari pengalaman orang-orang kan berbeda-beda ya. Tapi aku ingin berbagi pengalaman aku bagaimana proses aku menjalani tes ini, mulai dari pendaftaran sampai tesnya bagaimana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mendaftar dan mempersiapkan program profesi psikologi UNAIR. Jadi waktu itu pengalaman aku daftar di H-12 pendaftaran ditutup. Mungkin ini juga buat evaluasi buat teman-teman kalau misalnya mau daftar jangan mepet-mepet kayak aku, karena ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, terus aku waktu itu tahu infonya dari update posan di PPMB UNER di IG-nya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa untuk follow akunnya, karena kalau misalnya harus bolak-balik ngecek di websitenya akan memakan waktu gitu. Nah setelah itu di PPMB UNER ini sebenarnya udah jelas banget, tapi mungkin aku akan sharing pengalaman aku daftarnya kayak gimana dan berkas apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah setelah nanti teman-teman daftar di pendaftaran uner.ac.id, teman-teman dari UNER juga bisa pakai akun yang udah pernah dibuat. Aku waktu itu bikin akun yang udah dibuat aja dari awal. Lalu kalau misalnya untuk teman-teman yang baru daftar, boleh bikin akun terlebih dahulu. Setelah melengkapi biodata, barulah kita bisa mengisi berkas-berkas yang diperlukan. Nah di sini aku pengen sharing, yaitu ada 2 berkas sebenarnya. Ada berkas umum sama ada berkas khusus. Nah di berkas umum itu mungkin kayak pas foto, KTP, ijazah. Nah bisa ijazah, bisa juga SKL, surat keterangan lulus. Nah kalau di waktu aku ini, karena aku waktu itu belum wisuda, jadi belum dapet ijazah, tapi tinggal menunggu wisuda aja gitu ya. Jadi aku mendaftarnya pakai surat keterangan lulus. Lalu waktu itu pakai transkrip sementara juga. Habis itu surat pernyataan kebenaran, surat pernyataan kesanggupan membayar UKT, dan form pernyataan ijazah. Nah terus habis itu ada juga berkas khususnya, yaitu berkas khususnya untuk berkas khusus pendaftaran profesi psikologinya. Itu ada 4. Waktu itu ada legalisir IPK lebih dari 3,0. Yang kedua yaitu ijazah atau mungkin bisa pakai SKL. Nah yang ketiga itu pakai sertifikat akreditasi S1 psikologi berakreditasi A. Nah yang keempat itu surat keterangan sehat. Nah mungkin yang perlu diurus cepat ini adalah surat keterangan sehat, dan mungkin buat teman-teman yang baru lulus atau yudisium bisa segera untuk mengurus SKL-nya itu. Nah setelah memasukkan berkas-berkasnya, nanti bisa verifikasi berkas di akun ini, akun kita. Setelah terverifikasi sama admin, barulah kita mendapat kode referral pembayaran pendaftaran. Waktu itu 700.000. Nah setelah mendaftar, terkonfirmasi gitu ya, setelah konfirmasi pembayaran, nanti barulah kita mendapat kartu ujian. Nah di kartu ujian itu ada kode kita, kode peserta, terus ada tanggal tes, dan tapi belum ada link Zoom sama jamnya kapan. Nah itu H-1 akan di email ke email kita untuk linknya. Dari pendaftaran ditutup sampai tesnya itu tuh cuman jarak 5 hari aja. Jadi waktu itu aku tanggal 17 pendaftaran tutup, tanggal 22
mulai tesnya. Nah, tesnya itu ada 3, yaitu tes TPA, tes bahasa Inggris, sama tes wawancara. Nah, ini semua 3-tiganya akan diujikan pada hari yang sama. Jadi satu hari itu dari pagi sampai sebelum zuhur itu tes tulis, yaitu tes TPA sama tes bahasa Inggrisnya. Terus setelah zuhur barulah kita tes wawancara. Nah, untuk TPA-nya sendiri sebenarnya umum aja, kayak biasa aja, yaitu numerik, verbal, sama penalaran. Lalu bahasa Inggrisnya juga kayak TOEFL atau misalnya kayak LPT, mungkin teman-teman UNER juga tahu. Sebenarnya tipsnya TPA sama bahasa Inggris adalah mengerjakan seefektif mungkin dan setepat mungkin. Karena ketika waktunya itu udah habis, tapi kita hampir habis dan kita masih banyak, mungkin teman-teman boleh tebak-tebak aja gitu ya, pokoknya jangan sampai kosong. Untuk wawancaranya sendiri itu setelah zuhur. Nah, jadi untuk wawancaranya sendiri sebenarnya akan berbeda-beda dapat dosennya. Dan pertanyaan juga akan berbeda-beda tergantung dosen yang mengujikan. Cuman setelah aku berdiskusi dengan temanku juga yang mendaftar dan wawancara, mungkin ada beberapa poin yang ditanyakan nanti, yaitu yang pertama adalah tentang diri kita. Jadi kayak mungkin motivasi apa motivasi untuk mendaftar ke profesi, dan kayak apa sih langkah kamu setelah mendapatkan gelar psikolog, nanti kamu akan ngapain, dan lain sebagainya. Untuk pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kayak refleksi diri kamu gitu. Nah, terus yang kedua ini adalah pertanyaan tentang teori, teman-teman. Nah, untuk wawancara itu yang ditanyakan terkait teori dan materi-materi psikologi S1 adalah mungkin alat ukur ya. Waktu itu kemarin aku juga dapetnya alat ukur assessment. Terus yang kedua mungkin tentang teori-teori, kayak ditanya nih kayak misal matkul apa yang berkesan bagi kamu di S1 kemarin dan kenapa, dan mungkin coba sebutkan apa yang nyantol gitu, apa pelajaran materi apa yang nyantol di kamu, kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman aku waktu itu selama 5 hari ini selain belajar, selain memantapkan TPA dan bahasa Inggris, adalah merefleksi diri sih, merefleksi diri karena kayak mempertanyakan kembali kayak apa sih tujuan aku mendaftar profesi, apa yang akan aku lakukan setelahnya, dan kenapa aku ingin menjadi psikolog, kayak gitu. Jadi untuk waktu sisa waktu itu mungkin teman-teman nanti juga bisa merefleksikan atau mempersiapkan wawancaranya itu. Mungkin tips dari aku adalah karena 3 tes ini dilakukan dalam satu waktu, maksudnya dalam satu hari gitu ya, teman-teman boleh pokoknya jangan tidur kemalaman, jangan begadang, dan siapkan kesehatan dan mental ya, yang penting juga. Karena ketika nanti misalnya gak enak badan atau misalnya ini akan terasa gitu waktu wawancara akan gupu-gupu dan kayak harus tenang gitu jawabnya. Oke, setelah tes tanggal 22 Maret, pengumumannya itu ada di tanggal 25 Maret. Jadi emang cuman beda 3 hari aja. Jadi emang tergolong cepat untuk pengumumannya. Nah, di tanggal 25 Maret itu adalah pengumuman final. Jadi alhamdulillah tanggal 25 Maret aku buka di websitenya juga, masukin kode peserta dan tanggal lahir waktu itu. Alhamdulillah aku lulus. Gak disangka juga karena aku merasa waktu itu kayak kurang maksimal di wawancaranya, mana waktu itu lagi puasa juga ya, jadi menahan lapar dan menahan minum haus gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan aku lulus profesi pendidikan psikologi UNAIR. Nah, setelah lulus, dikatakan lulus, nanti baru mengisi data-data seperti data maba dan lain-lain. Baru ada beberapa berkas-berkas yang harus di submit kembali. Oke, segitu dulu video singkat dari aku. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mulai tergambarkan gitu ya, mulai tergambar dari mulai proses pendaftaran sampai tes dan pengumumannya juga. Kalau misalnya mungkin kurang jelas, boleh teman-teman komen aja di bawah pertanyaan-pertanyaannya. Nanti insya Allah akan aku jawab sebisa aku. Semangat mempersiapkannya. Semoga ketemu di Psikologi UNER. Terima kasih teman-teman.